Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat sore semua, selamat malam. Malam. Semuanya tetap dalam keadaan sehat, gitu ya, dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan supaya terhindar dari pandemi sampai nanti kita bisa tatap muka. Baik, kita lanjut ya. Tentunya semua sudah membaca ya metadata. Ya. Betapa pentingnya metadata dalam sebuah proses sistem database, gitu ya. Kenapa sangat penting ya sebuah metadata? Karena metadata ini bisa membuat penemuan kembali ya, sistem temu kembali bisa jauh lebih cepat, itu yang pertama. Kemudian metadata ini juga bisa berfungsi untuk bisa disapa dengan aplikasi lain, gitu ya. Dan juga tentunya juga bisa bermanfaat juga untuk pengindeksan. Jadi misalkan ketika di dalam internet, di dalam www begitu, ketika kita browsing, maka yang dibaca oleh www adalah metadata. Ya. Oleh karena itu, sebuah aplikasi sistem informasi ya akan menjadi bagus jika metadatanya bagus. Kalau sebuah sistem informasi itu metadatanya belum optimal atau metadatanya tidak robust, ya, atau metadatanya juga belum mencerminkan informasi yang dimaksud dalam sistem, maka sistem informasi tersebut bisa dikategorikan masih buruk, ya, belum menjadi bagus. Oleh karena itu, hari ini kita berdiskusi ya tentang sejauh mana metadata di dalam konsep digital library, gitu. Oh, nggak bisa di back down. Oke. Apa itu metadata? Metadata ini adalah informasi tentang informasi. Akan luar biasa ya. Informasi tentang informasi, apa maksudnya? Misalkan ada sebuah sistem informasi, itu kan pasti berbasis dengan database. Ya. Nah, database itu berisi feed atau berisi data-data transaksional, begitu ya. Data-data transaksional ini kalau banyak akan menjadi sebuah informasi. Nah, metadata yang dimaksud dengan informasi tentang informasi adalah metadata ini bisa mendeskripsikan informasi lebih dikristalkan, ya, sehingga informasi ini juga bisa saling berrelasi antar informasi. Nah, penyapaan deskripsi informasi itulah yang dinamakan dengan metadata dalam konsep ketika kita saling menyapa antar sistem, begitu ya. Karena yang di indeks lebih dulu adalah metadata yang sudah dipublish atau bisa diakses oleh umum. Oke. Yang kedua, informasi terstruktur yang menjelaskan, ya, menempatkan
atau membuatnya lebih mudah dalam mengambil, menggunakan maupun mengelola sebuah sumber informasi. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena metadata ini sebuah key, ya, sebuah key relasi antar informasi. Sehingga misal ketika di dalam digital library kita ambil key author, maka author nanti relasinya adalah dengan buku, ya title apa saja, gitu. Nah, ketika sudah title, nanti penerbitnya apa saja, begitu kan. Setelah itu nanti kontennya apa saja. Ini sebuah informasi yang terstruktur. Oleh karena itu biasanya informasi dalam metadata ini biasanya satu paket, ya, satu paket sebuah deskripsi. Nah, nanti metadata itu sangat bervariasi. Contoh metadata YouTube pasti berbeda dengan metadata ePrint, gitu ya. Metadata Slim pasti juga akan berbeda dengan metadata English, ya. Walaupun beragam, gitu ya. Tetapi kalau untuk metadata buku yang dipakai dalam perpustakaan digital ini hampir semuanya rata-rata menggunakan Dublin Core, ya, sehingga saling menyapanya enak, begitu. Walaupun dengan misalkan movie, ya, walaupun dengan metadata kartografi atau foto, walaupun berbeda secara struktur, pasti ada kesamaannya, gitu ya, di dalam konsep sebuah metadata, sehingga tetap masih bisa dikemas dalam satu sebuah sistem yang menyatu, ya, dalam konsep digital library. Oke. Di dalam metadata juga ada deskripsi formal, di situ ada skema sumber daya yang berlaku untuk semua jenis objek, ya, digital dan non digital. Yang dimaksud sumber daya di sini ini adalah konten, ya, bukan sumber daya manusia, bukan. Tapi sumber daya di dalam resource digital library itu adalah konten. Kontennya apa? Bisa berupa buku, bisa berupa artefak, ya, bisa berupa gambar, bisa berupa manuskrip, nah, seperti itu. Ya, itu nanti harus dideskripsikan. Oke. Baik, kita lanjut. Metadata itu sendiri ada dua, ya. Metadata dalam pandangan deskriptif ini menggambarkan resource, ya, untuk tujuan seperti penemuan dan identifikasi, ya, untuk penemuan kembali dan identifikasi. Ini saya nggak kelihatan, saya pindahnya sebentar. Oke. Untuk penemuan dan identifikasi, hal ini biasanya berelasi dengan key yang dipakai ketika melakukan searching, apakah judul, abstrak, pengarang, dan lain sebagainya, ya. Yang kedua ada metadata struktural. Metadata ini menggolongkan secara terstruktur jenis isi informasi di mana diletakkan bersama-sama pada satu kelompok, ya. Misal satu paket buku ini ada halaman, ada bab, ada subbab, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Ya, sehingga konsep searching-nya, ya, penemuan kembalinya nanti bisa memanfaatkan relasi konten, gitu ya. Bisa juga memanfaatkan keterkaitan antar antar tulisan yang ada di dalam halaman ini juga bisa, ya. Di dalam IFLA, International Federation of Library Association and Institution, ini biasanya bisa dilihat di Functional Requirement for Bibliographic Record. Nah, di situ ada konsep-konsep dari metadata. Ya, sebaiknya seperti apa kalau gambar, ya, sebaiknya seperti apa kalau buku, begitu ya. Sebaiknya apa seperti manuskrip atau tulisan-tulisan karya ilmiah yang lain. Oke.
Kita lanjut. Nah, di dalam metadata ini juga ada administratif. Apa itu? Menyediakan informasi yang membantu mengelola resource, ya, seperti kapan dan bagaimana diciptakan, ya, file jenis, ya, jenis filenya, dan informasi teknis lainnya seperti siapa yang dapat mengakses dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini ada beberapa subset di dalam administratif metadata yang biasanya dikenal dengan right management metadata berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Ya, ini copyright apa copyleft, seperti yang kemarin. Kemudian ada preservation metadata. Ini merupakan pelestarian metadata yang berisi informasi yang dibutuhkan untuk arsip dan mempertahankan resource yang ada, gitu ya. Sebenarnya tidak hanya metadata saja yang perlu preservasi, ya, konten data juga perlu preservasi, ya, sehingga jangan dibilang kalau semua sudah masuk database aman, tidak, ya. Ketika semua masuk database, tentunya di sana ada virus, ya, tentunya di sana ada penempatan file atau allocation file yang tidak sempurna, ya, maka tetap perlu dilakukan preservasi. Preservasi terhadap file biasanya dilakukan dengan kompresi, begitu ya, kompresi atau cleaning data, sehingga data yang ada ini tetap data yang optimal, ya, data yang utuh dan solid, ya, tidak korup, begitu. Nah, bagaimana dengan preservasi metadata? Preservasi metadata biasanya dilakukan dengan cara reindex, ya, bisa juga dengan melakukan cleansing relasi-relasi yang kosong, ya, itu di cleansing, ya. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan ketika semua data itu optimum, mampat, ya, compressingnya, kemudian preservasi indeksnya juga mampat, ya, bagus, maka ketika diretrieve kembali akan sangat cepat, ya, akan sangat cepat untuk ditemukan, ya. Sama saja dengan komputer Anda masing-masing, laptop, ya, berapa bulan sekali Anda melakukan cleaning data? Sebulan, 2 bulan, atau bahkan belum pernah, ya. Tahu-tahunya, laptop saya kok lambat, dibawa ke tukang servis, begitu, ya. Sebenarnya kita bisa memanage semuanya, lihat drive C-nya, di situ ada tool untuk hard disk, gitu ya, itu bisa melakukan preservasi sebenarnya yang namanya, ya, preservasi digital. Nah, itu bisa dilakukan. Pertama, preservasi menata filenya, dikompres, allocation fat-nya. Yang kedua, bisa juga Anda dalam menyusun penyimpanan repo filenya juga sudah menganut asas root, gitu ya, asas dari root ke folder, subfolder, dan file, ya, sehingga ada hierarki data. Nah, ini akan juga sangat membantu kecepatan di laptop Anda masing-masing. Baik, kita lanjut. Oleh karena itu, fungsi utama dari metadata adalah yang sangat utama sekali untuk membantu pencarian data. Kenapa begitu? Yang pertama, memungkinkan data bisa ditemukan sesuai kriteria yang diinginkan. Ini kalau preservasi metadatanya bagus. Ini kalau deskripsi dan konsep metadatanya bagus, ya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber data, ya. Dengan metadata kita akan tahu sumber datanya di mana, ya, deskripsi datanya seperti apa, ini masuk kategori apa, ini dengan cepat bisa diidentifikasikan. Yang kedua, bisa mengumpulkan data yang sama. Jadi kita bisa melakukan konsep clustering data, ya, clustering data, sehingga dalam konsep clustering data ini nanti bisa direlasikan, ya, seperti data semantik begitu, sehingga ketika kita menemukan satu data, maka akan berelasi dengan data lain dan akan berelasi terus. Ini kan konsep yang sangat menarik. Misal, kalau ada pimpinan, tolong
saya dicarikan buku tentang misalkan pemilu, gitu ya. Oke, nah, ternyata ketemu buku tentang pemilu. Nah, tetapi di situ ada relasinya, ada penawaran buku-buku lain. Seperti ketika kita searching dengan Google, diketik pemilu. Ternyata yang muncul tidak hanya buku pemilu, misalkan tentang buku taktik pemilu, misalkan buku tentang pemenangan pemilu, dan lain sebagainya. Ini kan sungguh konsep yang luar biasa. Ya. Kenapa bisa muncul seperti itu? Ya, karena metadata. Yang keempat, membedakan data dengan sumber informasi yang berbeda. Ini akan bisa juga dilakukan dengan cepat. Jadi sebaliknya, mengidentifikasi sumber data juga bisa dilakukan dengan cepat, sehingga bisa melakukan clustering. Begitu pula dengan membedakan data, ini juga akan bisa dilakukan dengan cepat. Ya, kalau metadatanya bagus. Oleh karena itu, metadata juga dapat memberikan informasi lokasi data disimpan. Ya, ini kalau dalam konsep digital yang hybrid atau digital yang fisik, ya itu bisa ketahuan rak nomor sekian, ruang nomor sekian, deret nomor sekian, atau kalau dipinjam sudah dipinjam siapa, gitu. Nah, bagaimana dengan konsep di digital library? Informasi lokasinya juga akan ketahuan. Ini ada di lokasi harddisk nomor berapa, harddisk di komputer nomor berapa jika servernya banyak, gitu. Oleh karena itu metadata sangat berpengaruh, ya, khususnya dalam retrieval ketika kita melakukan pencarian di dalam digital library. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu, maka fungsi utama dari metadata adalah mengatur sumber data elektronik. Ya, kenapa begitu? Ya, karena sejalan dengan semakin besarnya jumlah data, tentunya semakin butuh waktu untuk memilah, gitu ya. Semakin banyak data dalam suatu sistem informasi yang dibangun, tentunya juga akan menumpuk. Ya, maka diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur data tersebut. Ya. Contohnya saja begini, Anda mencari kata-kata sesuatu ya, misalkan di kamus, baik kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris, ya. Apakah Anda akan mengurut dari A sampai Z? Tidak kan? Tetapi di situ ada guidance, ada key-nya, bukunya pasti berlubang A, B, C, D, E. Nah, itu bisa dianalogikan seperti itu, sehingga metadata bisa mengelompokkan A, B, C, D. Ketika kita memasukkan key, dia bisa langsung loncat, tidak langsung mensortir dari A, B, C, D, E. Tapi langsung, kalau C, ya dia langsung tinggal buka buku, kamus, yang kelompok C. C apa? Mulai dari CA sampai dengan CZ. Nah, bayangkan kalau seperti itu datanya banyak numpuk. Ya. Nah, kalau konsep metadatanya tidak bagus, pencariannya sekuensial dari A sampai ke Z, begitu. Nah, kalau metadatanya bagus, maka tidak perlu sekuensial, dia bisa nge-track. Nah, karena bisa nge-track, dimungkinkan nanti ketemunya juga jauh lebih cepat. Oke. Di dalam metadata juga akan sangat memungkinkan untuk interoperability atau multi sistem operasi. Kenapa begitu? Ya, supaya pengelolaan data lebih sering dilakukan bukan hanya satu jenis data dengan sistem yang berbeda operasinya. Ya. Apa maksudnya? Supaya bisa saling nyapa antar sistem operasi. Misal, Slim 1 Slim diinstal di UNER dengan Slim diinstal di tempat lain. Ini juga bisa saling menyapa. Atau bisa juga Slim dengan Inlist. Apakah bisa saling menyapa? Bisa. Jika metadatanya bisa ditemukan, itu bisa saling menyapa. Ya. Kalau dalam istilah teknik nanti ada transformation data namanya ya, sehingga protokol itu bisa saling bertukar. Nah, biasanya protokol yang dipakai untuk lintas sistem operasi itu adalah protokol Z39
poin 50 ya. Ini sebuah protokol yang umum yang dipakai ketika kita lintas ya, saling menyapa antar sistem operasi. Ya, sekarang aja misalkan antara HP dan laptop kan bisa. Ya, bisa saling menyapa, bisa saling share, ya, bisa saling sharing file begitu. Oke. Nah, ini masih di masalah fungsi utama metadata ya. Identifikasi secara digital ini juga akan memungkinkan dengan optimal dilakukan ya. Dengan skema metadata yang menggunakan standar angka ya, yang sifatnya unik untuk tujuan identifikasi. Biasanya juga dalam suatu sistem penamaan misalkan di dalam URL, Uniform Resource Locator. Ya, ini merupakan suatu sistem penentuan lokasi yang mengacu pada data tertentu. Nah, ini sangat membantu sekali gitu ya dalam mengidentifikasi secara digital. Nah, ini yang sangat menarik. Bagaimana dengan sekarang ini kan banyak naskah-naskah yang didaftarkan ya, didaftarkan lisensinya. Jadi kalau kita punya karangan begitu ya, supaya tidak dibajak orang, maka karangan itu dimasukkan di DOI ya, Digital Objects Identification ya. Nah, sehingga kita punya alamat DOI. DOI-nya berapa? Sekian, 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 number sekian. Itu sudah paten. Oh, ternyata ada registernya ternyata ya dokumen. Nah, dulu orang tidak pernah berpikir seperti itu ya. Dikira file itu ya sudah begitu saja. Ternyata di dalam dunia maya ketika file dan informasi semakin banyak, maka inisiasi untuk mengidentifikasi secara digital itu akhirnya muncul, gitu ya. Akhirnya muncul supaya dokumen ini punya hak properti ya, hak atas kekayaan intelektualnya itu diakui dari kacamata dokumen ya, dari kacamata dokumen. Oke. Kita lanjut ya. Di dalam kearsipan ini ya, dalam kearsipan metadata ini juga sangat penting, khususnya kalau di dalam arsip digital atau perpustakaan digital begitu ya. Merupakan data yang rentan ya, bisa saja rusak, korup dan terhapus ya. Perubahan sistem data, peralihan dari satu sistem operasi dapat membuat data rusak. Misal ketika kita memindahkan server, misal ketika kita memigrasi server, bisa saja akan terjadi bias di situ. Nah, kalau terjadi bias seperti itu, maka metadata menjadi kunci dalam sistem penyimpanan data. Ya. Kenapa? Ya, karena dengan metadata ini bisa mengetahui informasi mengenai suatu data. Sehingga pengelompokan, penyimpanan, dan temu kembali ini akan bisa dilakukan dengan cepat dan secara teratur. Oke, kita lanjut. Ada beberapa jenis metadata yang terkenal dalam digital library. Ada MARC, Machine Readable Catalogs, ada ACR, ada Dublin Core. Ya. Tapi kebanyakan sistem digital library ini menggunakan Dublin Core. Ya. Ini sistem MARC, ya. Ada name, authority record, bibliographic record, classification record, community information record, holding record. Ini MARC ya. Classification MARC 21. Kemudian ada AACR. Ya. Ini AACR mengenai peraturan katalogisasi yang pertama kali kesepakatan American Library Association, ya, ALA. Ya, ini menghasilkan RDA, ya, kalau AACR. Jadi RDA merupakan pedoman pengatalogan yang dirumuskan untuk menggantikan AACR yang tidak mampu lagi menampung perkembangan dunia informasi. RDA berkonsep pada Functional Requirement Bibliographic Record, FRBR, yang memiliki 4 konsep dalam mengidentifikasi bahan informasi, yaitu word, relation, expression, dan item. RDA ini mudah-mudahan masih dipakai ya.
UIN Maliki Malang ya, UIN Maliki Malang itu dia pakai RDA ya untuk di digital library-nya ya yang dulu. Tapi tidak tahu sekarang apakah masih menggunakan RDA atau sudah berganti. Ya sayang masih pandemi, jadi kita nggak bisa belajar ya studi banding misal ke tempat yang pakai RDA seperti apa, ya ke tempat yang pakai MARC seperti apa, ya ke tempat yang pakai Dublin Core seperti apa. Semua memang punya keunggulan dan fungsi masing-masing. Ya, oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan Dublin Core? Metadata Dublin Core ini yang pertama ada title, ya, ada creator, ada subject, ada description, ada publisher, ada contributor, ya, ada date, ada type, ada format, ada identifier, ya, ada source, ada language, ada relation, ada coverage, ya, ada rights, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya ini. Ada 15 Dublin Core. Ya. Sehingga kalau kita mengolah sesuatu, ya kalau menurut konsep metadata Dublin Core, maka harus didefinisikan tipenya, harus didefinisikan formatnya, kemudian nomor URL-nya, ya, identitas URL, source-nya, ya, language, relasi, coverage, ya, kemudian hak cipta, termasuk juga judul, ya, creator, ya, subject, description, publisher, contributor, dan date. Ini diisi semua untuk mendeskripsikan sebuah objek yang akan dimasukkan dalam digital library. Ya, objeknya bisa berupa buku, objeknya bisa berupa foto, misal, objeknya bisa berupa misalkan rekaman, ya, karena kan ada di sini kan ada ini ya jenis di situ. Objeknya bisa kartografi, ya, dan lain sebagainya. Nah ini sangat menarik. Maka semua sistem digital library, bahkan semua sistem informasi perpustakaan pasti memakai Dublin Core dalam konsep database-nya. Ya. Kemarin kan saya minta install Slim ya, mudah-mudahan sudah diinstal. Nanti di akhir kuliah saya jelaskan tugasnya seperti apa ya, untuk dikerjakan secara kelompok. Ini dikerjakan sampai UTS, begitu ya. Nanti tidak ada UTS, jadi tugas ini merupakan tugas dikumpulkan saat UTS ya, untuk menggantikan ujian tengah semester. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana skemanya? Ini ada storage, ya. Kemudian ada metadata, kemudian ada XML, ada database, ya, ada user, ada digital format, ada konten. Ya. Ini semua baik konten dan digital format tersimpan di storage. Ya, secara fisik ada di storage, tetapi informasi tentang digital format dan konten tersimpan di metadata. Ya. Di metadata. Nah, metadata ini tercatat di database, ya, tercatat di database. Nah, ketika ada user yang menyapa, biasanya kan bisa pakai XML, bisa HTML, itu meluncurkan sebuah informasi tentang metadata. Kenapa Google bisa mengindeks? Ya, kenapa di searching itu bisa cepat ketemu? Iya, karena metadata. Ya, karena informasi yang diwakili ini sudah cukup.
Jadi tidak perlu sampai menyentuh storage, ya, tidak perlu di database, tetapi dalam konsep XML yang sudah ready, ya, sudah ready di dalam sebuah web, ini bisa dimanfaatkan oleh para pengindeks untuk bisa mengambil informasi tentang metadata. Ya. Di dalam metadata ada aspek semantik. Ya. Apa itu semantik? Definisi makna unsur-unsur skema yang bersangkutan. Gitu. Apa maksudnya? Yaitu di situ ada mandatory, ada opsional, ada repeatable, gitu ya. Sehingga semuanya bisa saling berrelasi, ya, di dalam sebuah konsep semantik. Sehingga kalau kita bisa mengetahui satu titik, maka titik-titik yang lain runutannya bisa ditemukan. Nah, ini sebuah konsep semantik, ya. Ini akan dibahas lebih lanjut kalau nanti Anda ngambil MPI, ya, metode pencarian informasi atau online searching. Nah, di dalam online searching akan dikenalkan beberapa konsep-konsep, termasuk salah satunya semantik, ya, semantik data seperti apa, gitu ya, akan ada di sana, gitu. Ya. Yang kedua ada isi atau konten, ya. Nah, ini isi atau konten. Nah, isi atau konten yang balik lagi ke tadi. Kalau pakai Dublin Core berarti ada title, author, deskripsi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada sintaksis. Ya, sintaksis. Di dalam aspek metadata sintaksis, ini seperti apa? Ya, ini unsur-unsurnya setelah metadata tadi di dalam skema mesin tadi, ya, ada storage, ada database, di situ ada metadata. Supaya ini bisa dibaca, maka harus ada sintaksis, gitu. Nah, sintaksis di sana biasanya ada yang pakai SGML, ada pakai XML, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang terkenal sekarang ya XML, ya, XML. Ada memang HTML sudah nggak seberapa dipakai, ya. Ada HTML, HTM, ya. Nah, yang terkenal sebenarnya adalah XML. Ya, oke. Kita lanjut. Ini beberapa contoh metadata. Ada CDWA, kategori for description of work of art, ini untuk karya seni. Ya, ada juga Dublin Core metadata untuk beragam sumber digital. Ini pakai DCMES, ya. Dublin Core metadata elemen set, ya. Ada juga pakai EAD, encoded archival description, ya. Ini ada juga pakai GIMP, Gateway to Educational Material, ini untuk bahan pendidikan dan pengajaran. Ada juga pakai MARCS, ya. Ini yang sangat terkenal lah, ya, MARC dengan bibliografi elektroniknya, ya. Sehingga mesin readable cataloging-nya ini bisa menemukan tentang bibliometrik yang ada, gitu ya. Keterkaitan antar pengarang, keterkaitan title, nah, ini MARCS mumpuni, ya. Ada juga METS, metadata encoding and transmission standard. Ini untuk objek koleksi perpustakaan, ya. Kemudian ada metadata object description standard modes. Ini untuk sumber-sumber elektronik. Ada juga MPEG, ya. MPEG 7, MPEG 21, ya. Ternyata kita nggak sadar, ya. Kalau kita download file di YouTube, oh, esensinya apa? MPEG, MPEG 7, MPEG 21. Nah, ternyata itu adalah standarisasi dari rekaman audio dan video dalam bentuk digital. Ya, ternyata itu sebuah metadata. Ada Onyx, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh dari metadata yang ada. Nah, dari semuanya ini saya ingin mengambil satu saja, yaitu Dublin Core,
metadata elemen set DCMES ya. Dalam konsep nanti ketika kita mengeksplor SLIM ya itu seperti apa. Oke. Ini contoh ya dari ePrint. Ini bentuknya ePrint seperti ini ya, repository. Ini ePrint ya. Untuk ePrint kalau kita masuk di sebuah website. Kemudian kalau kita lihat view source-nya, jadi kalau kita masuk dalam web, muncul webnya, di page-nya itu kita klik kanan, page view source, ya, page view source, maka akan muncul ini semua. Nah, di situ akan kelihatan metadata-metadatanya. Ini ada nih ya, metadatanya, konten 74010, ini ID-nya ya, konten 11, ePrint, ref number, status, user ID, directory, database time, last mode, status change, ya, email, ini konten yang membuat ya, kreator, kontributor, ya, title, publisher, ya, is published, ya, subject, division, full text, dan lain sebagainya. Ini metadata. Loh Pak, kok tidak sama dengan Dublin Core? Iya, standarnya Dublin Core, tetapi bisa dikembangkan begitu ya. Tidak harus stack, harus pakai Dublin Core gitu ya. Minimal ya. Jadi standar itu kan poin minimal. Jadi kalau mau dikembangkan, di sini untuk informasinya kan tidak hanya date. Ada date, ada last mode, ada status change ya. Ini sesuatu yang menarik. Dia bisa mengembangkan untuk date-nya, ternyata kan tidak hanya pencatatan saat di entry, tapi juga saat dimodifikasi. Dimodifikasi berapa kali itu metadatanya. Ya, status change-nya seperti apa? Ini di-record sama dia di dalam metadata date, gitu ya. Kemudian kontributor ada beberapa nih ya, kontributor type, kontributor name. Padahal tadi kan cuma kontributor. Nah, gitu ya. Jadi bisa dikembangkan. Standarnya itu sih, standarnya pakai Dublin Core. Ya. Kemudian ini yang identitas lokator tadi ya, URL. Ini ya, ePrint dokumen URL, ini identitas lokator. Ya. Office URL-nya juga ada. Jadi identitasnya tidak hanya lokasi repository, tapi juga lokasi induk, yaitu ada di lib uner AC ID. Ada tipenya, ya, ada departs, ada institution, dan lain sebagainya. Ini ada page, ya, kontennya berapa, ya. Oke. Subjek, dan lain sebagainya. Ada relasi, dan lain sebagainya. Ya, ini metadata. Bagaimana kita mengetahuinya? Tinggal buka page-nya, webnya, klik kanan, page view source, muncul. Nah, gitu. Ya, ini juga banyak metadata-metadatanya. Ya. Oke, baik. Kemudian apa hubungannya dengan tugas kemarin? Tugas kemarin setelah Anda menginstall SLIM, Anda pelajari manual SLIM-nya. Konsep metadatanya ditaruh di mana? Gitu ya. Secara deskriptif, metadata Dublin Core-nya seperti apa yang dimasukkan di SLIM. Apakah lebih sedikit dari Dublin Core set yang ada tadi atau lebih banyak? Ya. Kemudian Anda lihat di tabel database-nya. Ya. Database dibuka, itu kan ada tabel-tabelnya, ada tabel book, tabel author, dan lain sebagainya. Itu adalah informasi secara fisik yang disimpan di dalam database, ya. Informasi secara fisik yang disimpan di dalam database. Nah, database ini kan hanya menyimpan informasi-informasinya, ya. Allocation set-nya ada di mana? Di storage. Filenya ada di mana? Ada di storage. Nah, nanti dikerjakan secara kelompok, ya, tidak sendirian. Kelompoknya kan sudah dibentuk ya. Halo, kelompoknya sudah dibentuk?
Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Kalau belum, satu kelompoknya berlima, ya, berlima. Satu kelompoknya 5 orang. Nanti dilihat, kalau ada sisa ya berarti ada yang 6, gitu. Satu kelompoknya berlima. Waktu mengerjakannya cukup panjang ini ya. Ada minggu ini, ada minggu depan, dan ada UTS. Ya, UTS-nya kan 2 minggu. Ya, jadi Anda punya waktu 3-4 minggu untuk mengerjakan. Apa tugasnya? Ini nanti tugas sebagai UTS ya. Jadi tidak ada UTS, tapi mengerjakan ini. Ya. Untuk perkuliahan Jumat besok, manfaatkan untuk diskusi kelompok. Ya. Manfaatkan diskusi kelompok di kelas Zoom boleh. Ya, di kelas seperti biasa Anda masuk, gitu ya. Anda diskusi antar teman, sharing boleh. Pakai Zoom ini, fasilitas Zoom ini. Atau Anda pakai Zoom free sendiri, seperkelompok yang 45 menitan itu juga nggak apa-apa, ya, berdiskusi. Ya, tugasnya seperti apa? Install Slim-nya, ya, explore metadatanya, pelajari, ya, bagaimana konsep metadata yang ada di Slim. Apakah hanya Dublin Core saja, ataukah ada yang lain yang ditanam di Slim? Ya. Nah, buat report laporannya, satu kelompok satu aja nanti ngumpulkannya. Buat report laporannya, ketik A4 spasi 1. Nah, selain itu buat videonya, ya. Dari 5 orang ini nanti menerangkan gantian, gitu ya. Oh, Slim itu konsep ini seperti ini, gambarannya seperti ini. Terus yang satunya menjelaskan struktur database-nya seperti ini, ya, relasinya seperti ini. Terus yang satunya ngetik untuk ketika di searching nanti hasilnya seperti ini. Nah, terus yang orang satunya lagi mencari kelemahannya Slim dalam konsep metadata itu seperti apa. Terus yang satunya lagi mencari kelebihan. Pas kan? 5 orang. Ya. Nah, nanti manfaatkan Zoom untuk merekam. Jadi berlima ya, menjelaskan 40 menit kan cukup ya menjelaskan. Nggak usah lama-lama, menjelaskannya 5 menitan atau 7 menitan gitu kan cukup ya. Direkam sendiri gitu, berlima, satu kelompok. Nah, rekamannya nanti juga di apa ya, dipublish di YouTube, ya, dipublish di YouTube dan linknya dikirimkan barengan dengan laporan. Jadi 2 file yang dikirimkan jadi satu ya. Ada file, nanti ada 2 assignment. Satu ada assignment laporan, yang satu adalah assignment presentasi. Ya, ada assignment laporan dan ada assignment presentasi, ada 2. Ya. Anda punya waktu 3 mingguan ya, 4 mingguan lah. 3-4 mingguan. Jadi minggu Jumat besok kita nggak ada perkuliahan, ya, manfaatkan untuk kerja kelompok, ya, install Slim, pelajari, seperti tadi, susun laporannya, ya. Jadi 5 orang ini nanti kan laporannya beda-beda, seperti tadi yang saya katakan, ya. Mulai dari konsep metadatanya, apakah ada yang lain, terus konsep database-nya yang berkaitan dengan metadata, ya. Kemudian konsep searching-nya, pemanfaatan metadatanya seperti apa, kemudian kelemahan metadatanya seperti apa, dan kelebihan metadatanya seperti apa. Ya, cukup 5 ya. 5 itu dijelaskan oleh 5 orang bergantian, direkam di Zoom. Nanti publish di YouTube, linknya di-upload di assignment. Oke. Baik, ada yang di